Oren, oke. Kuning oren. Kuning oren. Kuning oren. Kuning Gak oren. pasta? Dua prediksi Bonafide. Bonafide. Bonafide, oke. Bonafide game yang terakhir. Let's go. Kita bakal langsung meluncur. Udah meluncur ternyata. Ini dia game terakhir kita. Back to the OG map, Erangel. Yes, betul banget. Dan untuk pembagian flight path ini bener adil banget untuk mereka bisa menuju ke arah bagian utara maupun ke arah bagian selatan. Dan sementara itu dari arah bagian Genesis Dogma juga terpantau sudah mulai melakukan early drop mereka untuk bisa menyambung mungkin mendapatkan beberapa spawn vehicle untuk mereka bisa menusuk lagi ke arah bagian selatan, ke arah bagian Primorsnya tentu. Yap, betul. Kalau tadi kita udah tebak-tebakan WWCD ya, sekarang tebak-tebak circle. Oke, Yasnaya. Yasnaya, masih Yasnaya. Masih percaya dengan circle ke utara. Masih percaya circle ke utara. Gue masih berpendirian juga ya. Tetap Novo berarti. Oke, tetap Novo juga. Tetap Novo. Karena sepanjang PMPL kali ini belum pernah circle-nya mengarah ke arah bagian selatan. Jadi kita penasaran banget apabila circle mengarah ke bagian selatan. Kira-kira tim-tim mana yang mungkin akan kesulitan karena banyak banget penjegalan biasanya di arah bagian jembatan, baik jembatan kanan maupun di jembatan sebelah kirinya. Yap, kita lihat lah. Karena gue masih berharap juga dengan apa yang dibahas sama Jelly, sama Sansui, di mana mereka dalam bertugas di hari pertama kemarin, mereka ingin melihat yang namanya fight di bagian jembatan. Ini nggak ke Novo tapi menuju ke bagian 2 jembatan yang memisahkan Main Island dan juga SMB. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah Alter Ego kita bisa melihat mereka memilih alternatif drop zone mereka lagi di arah bagian utara, mengisi ke arah bagian Zarki. Walaupun sebenarnya dari arah SMB kan kosong, GPS nggak bermain mungkin karena flight path menyulitkan mereka untuk bisa langsung menuju ke arah bagian selatannya. Betul, ini yang gue bilang tadi Win. Ini semakin banyak tim-tim tuh yang punya opsi-opsi lain ketika memang nggak mungkin dong ketika ada flight path semua tim nggak kebagian untuk turun ke drop zone mereka kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang tersupport dan pasti ada yang tidak tersupport gitu loh. Tapi kalau dilihat sekarang udah nggak cuma 2 tim tapi mungkin ada 4 atau 5 tim ketika flight path-nya nggak support untuk ke drop zone mereka udah punya opsi yang lain lagi. Yes, betul. Dan bahkan sekarang Boom pun mengisi di arah bagian drop zone-nya Aura kali ini. Betul, Mereka karena nggak ada aura. Iya, karena nggak ada aura. Banyak banget memang alternatif yang mereka sudah kuasai, mereka mainkan. Jadi mereka kalau misalkan circle yang mungkin tidak memungkinkan, mereka udah banyak banget tim-tim yang tidak terlalu memaksakan seperti kata Kapasta sebelumnya. Mereka sudah bermain, mereka sudah beradaptasi dengan cukup cepat berarti Ini ya. berasa mau mudik ya. Kalau mau mudik lebaran, jalan utamanya macet, pasti nyari jalan alternatif. Betul, alternatif. Berarti banyak banget di sini penghuni-penghuni yang nomaden ya kali ini. Karena bentar lagi Ramadan. Betul. Bentar lagi Ramadan. Ini asik loh PMPL-nya. Asik. Kalian ditemenin lagi, ini kayak mengulang masa-masa PMCO di mana waktu lagi bulan puasa ditemenin sama match-matchnya PUBG Mobile. Iya betul-betul sambil ngabuburit ya kan, nunggu buka puasa kita bareng-bareng kita nonton. Apalagi ini pasti seru banget kita melihat pergerakan dari masing-masing player, masing-masing tim dan perkembangan mereka dari season ke seasonnya juga luar biasa banget step up-nya. Kalau dulu tuh banyak yang nge-DM gini Win. Apa tuh? Bang, match-nya dipending dulu bentar, gue nyari kolek. Gue nyari es campur dulu bang, jangan dimulai dulu bang. Saking gak pengen ke skipnya. Saking gak mau ke skipnya gitu, karena emang di masa-masa ya sore hari lah ya, apalagi udah menjelang buka puasa kan emang waktunya untuk ngabuburit. Betul. Nyari bukaan puasa kira-kira apa? Winnie favoritnya apa kalau buka puasa? Aku kalau buka puasa tuh biasanya risol, pastel gitu. Kalau gue biasanya tahu isi sama mendoan. Wow. Mendoan. Tetap ya kita goreng-gorengan ya, goreng-gorengan. Walaupun katanya caster tuh nggak boleh banyak makan es dan gorengan, tapi bulan puasa nggak ada gorengan, nggak ada es tuh nggak asik kalau buka puasa. Nggak afdol. Nggak afdol. Nggak afdol. Belum Ramadan kalau belum pakai gorengan sama pakai es. Betul banget. Dan juga kita udah nggak sabar karena kalau misalkan kita berbicara PMPL berarti kan bentar lagi puasa. Betul. Harusnya PMPL pas lagi puasa juga gak sih Kak? Iya emang, emang iya. Dan harusnya nanti di babak final itu udah mulai kayak pertengahan puasa. Gitu, atau minggu ketiganya itu pas banget pertengahan puasa. Ih seru. Udah cukup kali ya termesonya ya? Iya betul. Oke, so back to the beat. Back to the game. Kita ngelihat kayaknya hari ini dari Bonafide sendiri masih cukup tangguh untuk berada di barisan papan atas. Kalau tadi diawali dengan Bonafide ada di peringkat kedua untuk hari pertama, mereka 53 poin, sekarang mereka udah mengumpulkan 88 poin. Betul banget, dan masih Koko bertengger di posisi yang pertama sampai dengan game yang ke-10 berarti untuk kali ini, dimana dari arah bagian Yasnaya juga diisi dari arah tim Ion. Dan ini kalau misalkan kita berbicara area Yasnaya ini memang benar-benar menjadi complementary area banget buat Ion karena mereka nggak ada gangguan sama sekali. Mereka punya spawn vehicle juga, ada yang di garasi, ada yang di jalan rayanya, bahkan dari segi lootingan juga tidak terganggu sama sekali Ionnya. Iya,
padahal gue sempat berharap loh ketika kita waktu lagi rehearsal kemarin, waktu lagi Gladi Resik kan kita sempat ngelihat Irengel, bayangin guys, Gladi Resiknya nih ya, Irengel, circle kedua tinggal 6 tim. Itu dia, Tapi itu ya dia. hal-hal kayak gitu hanya bisa kita lihat di rehearsalnya aja. Ketika lagi Gladi Resik, ketika lagi scrim untuk kayak memastikan aset-aset dan segala macam ya. Ketika udah masuk di in-game, bahkan di hari pertama kemarin 15-16 menit baru kita ngelihat adanya first blood dan segala macamnya. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu hening. Hening. Nggak ada fight sama sekali, semuanya fokus untuk looting, semuanya fokus untuk checkpoint berikutnya. Nggak ada yang fight sama sekali. Gua nggak tahu ya kalau misalkan kayak ada yang lagi rotasi terus ke spot nggak ada tembakan-tembakan karena memang mereka ingin fokus untuk survivalnya mereka sampai di menit akhir, sampai di circle akhir, tapi belum terspot dari tadi sama observer sama ya pokoknya sama tim yang bertugas di balik layar untuk kondisi dari tim-tim yang sudah mulai berpapasan. Apakah mereka perang atau fokus ke arah objektif ke checkpoint mereka? Yes, betul. Dan sejauh ini sampai menit yang ke-6 mereka masih fokus sama objektif mereka. Mereka rotasi menuju ke arah bagian checkpoint lainnya. Tapi nampaknya rotasi dari Onyx harusnya sedikit bersinggungan dengan Wah, posisi Geek dari nge-split arah loh. Geek di mana Katau juga menjaga compound yang mungkin akan coba ditargetkan oleh player dari arah tim Onyx. Tapi ini langsung menghindari fight tersebut. Katau masih berusaha untuk nge-lock angle-nya, bahkan sampai keluar dari bagian compound berusaha untuk membuka vision yang lebih jelas lagi ke arah tim Onyx. Yap, entah itu tadi ada tembakan dari Katau atau enggak, tapi nggak kedengeran sama sekali bunyi tembakan. Berarti nggak ada zoning out yang dilakuin sama Geek Fam, dan ini juga udah langsung ngebuat adanya follow up yang dilakuin sama Geek Fam gitu. Tidak membiarkan Katau sendirian karena terlalu berbahaya kalau misalkan tiba-tiba ada tabrakan yang dilakukan sama Onyx, dan gue yakin 1 lawan 3, 1 lawan 4 gue yakin banget akan ngebuat Kataunya ke takedown sih. Kalau misalkan tadi Onyx tiba-tiba nge-push langsung tabrak ke arah Katau. Iya betul, dan untungnya dari arah Onyx juga mereka langsung putar balik, mereka disengage, tapi mereka juga semakin lebih berhati-hati lagi meningkatkan awareness-nya mereka. Dan kali ini Liquid menjaga di satu buah shake kecil, berusaha untuk split lagi seperti biasa. Bigetron mereka ini masih daerah kekuasaan mereka masih cukup santai juga mengamankan ke arah bagian sekitaran danau kali ini. Dan sejauh ini Alterigo dan juga Dewa United yang masih menahan blue zone di circle yang pertama. Tapi gue suka sih dengan gaya permainannya Onyx tadi. Onyx tuh pinter banget, dia langsung ambil kalau nggak salah tadi di arah bukit-bukit deket Pochinki. Betul. Dia, itu bukan Bukit Pochinki, tapi nggak terlalu jauh dari Bukit Pochinki. Itu Iya, ngambil kayak satu spot yang bisa ngelihat kalau misalkan ada tim-tim lain rotasi. Karena kan tadi zonanya masih bikin galau. Antara ke SMB atau masuk ke bagian main islandnya. Dan ini bentar lagi baru bakal kita lihat untuk zona yang keduanya, Win. Iya betul banget. Dan juga kalau misalkan kita menyambung tadi dari pergerakan Geek yang bisa kita pantau juga, berarti mereka udah keluar dari arah bagian scrappingan mereka biasanya di arah bagian kiri quarry. Mereka udah semakin lebih center lagi ke arah bagian circle, bahkan dari Bonafide melihat gerak-gerik yang diberikan nampaknya oleh seorang Catalyst, walaupun tadi ada beberapa tappingan fire belum sampai menumbangkan player dari arah tim Geek kali ini. Betul, dan BNW langsung mereplace tempat yang sudah ditinggalkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Kali ini mereka mengamankan bagian rumah kaya atau komplek tajir yang biasanya diamankan oleh 2 pemain dari Red Aliens. Tapi kali ini sudah dihinggapi oleh 4 pemain dari BNW. Tapi kita masih belum melihat intensitas fight yang bener-bener komit gitu loh. Dari tadi kayak cuma tapping fire dari arah siapa tadi? Dari arah BTR ke arah BNW, terus dari arah Geek Fam ke arah Bonafide atau Bonafide ke arah Geek Famnya. Dan kita datang lagi satu tim yang mendekat menuju ke arah Geek Fam. Kali ini ada GD Kids. Yes. Kelihatan. Betul banget. Dan untung dengan sigapnya dari arah Booms masih berusaha untuk mendapatkan angle-nya. Audrey pun ditargetkan, tapi dengan waktu yang tepat Audrey masih bisa menutup visionnya masuk ke bagian compound. Dan tapi kali ini Booms juga dalam bahaya karena ada counter spray yang dilakukan oleh seorang Catalyst. Dan Circle masih nge-center juga dan masih ada beberapa tim yang mengambil ke arah bagian utara. Iya, betul. Dan lihat, beberapa choke point sudah dijaga. Area jembatan sebelah kiri, bahkan NFT juga mengontrol jembatan sebelah kanan. Semakin menuju ke arah jembatan dan masih bikin galau. Ini bouncing circle ketiga yang nantinya bakal menentukan main island atau SMB. Yes, betul banget. Dan ini masih banyak banget posisi yang bisa dijadikan sebuah tempat menjadi choke point, checkpoint. Mereka berusaha untuk mendapatkan tempat yang terenak juga. Dan kali ini nampaknya dari arah Onyx akan menjadikan itu sebuah pertemuan kah? Atau mereka malah berusaha untuk disengage. Mereka nggak pengen fight dulu. Mereka pengen dapat posisi yang enak dulu, yang nyaman dulu, dan mengamankan posisi maksimal mungkin nampaknya. Ini objektif playnya Onyx sih bener-bener berasa banget loh. Mereka bener-bener ngelihat pergerakan dari update zonanya, zona kesini mereka langsung cepet gerak, zona pindah lagi mereka langsung cepat gerak gitu. Jadi mereka nggak dibuntutin sama tim lain.
terlepas mereka tahu atau enggak ada tim yang ngikutin mereka, tapi cara mereka bermain, objective play-nya itu menurut gua next play banget untuk di game kali ini. Tapi mereka bertemu dengan Bigetron di mana satu pemain mereka langsung di knock and valid on the bat. Menjadi poin untuk Bigetron dan Luxi yang menjadi eksekutor untuk pemain Bigetron ke arah tim Onyx. Yes, betul. Dengan cepatnya tadi Luxi berhasil bisa mendapatkan knockdown ya. Bahkan sekarang dari arah Yuhai akan coba nge-contest nampaknya ke arah tim EVOS. Ada KF dan juga Microfox akan coba ditargetkan dan Microfox terlihat mana pergerakan dan udah mulai turun juga dan spread down. Dengan menggunakan effortnya dari arah seorang Yuhai akan coba di follow up juga nampaknya oleh seorang Liquid yang mencari juga knockdown yang ke tim EVOS. Terbuka sudah posisi dari arah seorang Microboy akan coba langsung di push nampaknya dengan berganti dengan weaponnya menggunakan effortnya. Liquid kelihatan mencari gerak-gerik dan masih bermain di arah bagian tebing, di follow up juga dan knockdown akhirnya didapatkan oleh seorang Liquid. Yes, diambil begitu saja, ketemu sama mantan, disakitin dan langsung di-knock untuk seorang Microboy-nya. Kalau datang sedikit terlambat tapi kali ini dari Bigetron juga sudah mulai melakukan regroup dan Microboy sepertinya bakal langsung dipulangkan ke arah lobby, bakal dicari oleh seorang Luxi, dicari ke arah bawah dan menjadi poin tambahan kembali untuk Red Aliens. 2 elimination dikumpulkan oleh BTR di menit ke-10. Betul, dan juga nampaknya masih di posisi yang sama. KF semakin terjepit lagi dengan adanya vehicle untuk menjadikan sebuah obstacle, tapi vehicle tersebut masih bisa membahayakan juga posisi dari arah seorang KF, bahkan Liquid KF. dengan sigapnya mencari posisi dari seorang KF, tapi KF hati-hati belum aware juga dan granat Yuhai yang berhasil bisa menumbangkan player yang ketiga bahkan sekarang, dan EVOS hanya menyisakan last man standing mereka itu dari arah seorang Laser nampaknya. Betul, apakah akan menjadi Laser Esport kali ini bakal 1v1 situation bertemu dengan seorang Zuxi, bakal ada close combat kali ini. Laser tumbang, satu di takedown headshot tadi bersuara kepala dari seorang Zuxi, dan kali ini hanya menyisakan 3 pemain dari tim Bigetron. Tapi lihat HP yang begitu mengenaskan dirasakan oleh seorang Laser dan Yuhai. Memasak granat yang berikutnya dilemparkan langsung bersuara arah pemain-pemain dari tim EVOS, meledak di bagian udara. Ternyata terlalu lama untuk memasak granatnya, tapi percobaan yang berikutnya langsung dilakukan oleh Yuhai. Kali ini dilemparkan lurus ke depan sana, akan segera meletup. Dan lagi-lagi masih belum bisa memulangkan EVOS secara utuh ke arah lobby. Tapi dari arah bawah akan ada sebuah backstep yang dilakukan oleh seorang Luxi. Datang tiba-tiba menembak dari bagian belakang dan rata sudah Bigetron. Benar-benar menjinakkan harimau di game yang terakhir. Ya, betul banget, dan tiba-tiba EVOS juga langsung dipukul mundur posisinya menjadi tim yang pertama dropping out too early di game kita yang terakhir. Bahkan sekarang dari arah tim RRQ pun semakin terkikis lagi playeran RPK tertangkap dari arah angle seorang K-Mine yang dia menaiki satu buah atap yang buka vision lebih jelas lagi pastinya, dan Dewa United dan juga Boom masih berjuang untuk bisa menembus circle di kita yang kedua. Yap, betul. Ada sebuah surprise yang terjadi. Kalau tadi kita ngelihat Bigetron nge-surprisein EVOS, kali ini kita ngelihat BNW yang ngasih surprise ke arah RRQ, di mana RRQ langsung kehilangan satu anggota mereka. Instant valid, no debat, knock end dengan cepat ke arah Nirpeko. Yes, betul banget, dan kita masih bisa melihat juga pergerakan yang dibangun oleh tim RRQ juga. Mereka berusaha untuk membangun momentumnya juga dengan scouting terlebih dahulu, berusaha untuk mencari gerak-gerik dari arah tim Scarlett Gaming yang masih berada di bagian lower ground, tapi nampaknya pergerakan dari arah Scarlett itu semakin menjauhi posisi dari arah tim RRQ karena mungkin circle juga sudah mulai semakin menyempit lagi dan akan semakin optimis lagi mengarah ke arah bagian main island. Betul, menuju ke pulau utama dari Erangel dan tembakan zoning out dari arah Asa supaya Scarlett tidak bergerak menuju ke arah mereka. Masih ada 15 tim karena baru EVOS yang dipulangkan ke bagian lobby, dan ini dia bagian rumah 12 yang akan menumpuk 2 tim. Geekfam dan juga Alter Ego. 2 pemain langsung memberikan follow up-nya kembali, melakukan regroup, dan Potato juga bakal datang. Diterabas langsung sedikit berhenti karena Kato memberikan tembakan untuk menghentikan langkah dari arah tim Alter Ego. Yes, betul banget, dan tadi ada timing kill load dari seorang Kato yang hampir melakukan seorang Ponbit, tapi nampaknya lihat Kato mengokang granat. Dia tahu letak pasti dari seorang Ponbit dilontarkan, bertukar granat, tapi granatnya masih miss. Belum sampai ke knockdown, tapi malah Fnatic. What? Fnatic terlalu lama mengokang granat yang membuat kerugian untuk timnya sendiri. Betul, dan ada flank dari seorang Toms mengambil bagian belakang dari Alter Ego, membuat mereka tidak fokus ke arah depan karena ada gangguan dari bagian belakang. Sebuah flank yang membuat Alter Ego benar-benar kocar-kacir, memaksa Ponbit masuk ke bagian dalam dari rumah, bakal ada close combat. Masuk sudah ke sebuah ruangan, tapi ternyata dari arah Geekfam lebih memilih keluar dari bagian rumah, menunggu follow up dari bagian luar. Tapi ternyata Kato yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Double pick, sandwich position, dan sebuah front shoot yang begitu perfect timingnya. Geekfam rontok satu persatu ini. Ya, dan hanya misalkan 2 player aktifnya aja dari arah Catalyst dan juga Toms yang masih bisa bertahan. Bahkan GD akan join the fight juga menjadi third party kali ini, padahal fight antara AE dan juga Geek belum kelar, belum usai. Bahkan Ponbit terjepit juga dan GD akhirnya
membuka tembakannya juga ke arah tim Alter Ego kali ini. Betul, tadi Nichil mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego dan Katalis hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk memberikan tembakan dari bagian dalam sebuah rumah. Bahkan Toms gak berani berbuat dan bergerak banyak lagi karena dia tahu dari arah belakang mereka ada GD yang sudah mulai mendekat, ada lemparan granat juga ditujukan ke beberapa rumah dan ada smoke yang begitu tebal. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 smoke yang sudah terpop out di arah bagian rumah 12 ini. Wow, dan nampaknya dari arah GD akan semakin lebih komit lagi untuk bisa memberikan pressure-nya lagi ke arah tim Alter Ego dan juga ke arah tim Geek yang masih tersisa. Dan dari arah Booms udah mulai ngeflank juga ke arah bagian belakang berusaha untuk menjaga area backline dari arah tim Alter Ego. Berusaha untuk ke backstep nampaknya, tapi Circle akan semakin menyulitkan lagi untuk tim-tim mereka bisa menguasai area-area yang ada. Karena udah semakin minim lagi compound yang bisa mereka mainkan hingga di Circle kali ini. Yes, dan tadi upayanya sukses ternyata dari Onyx untuk nge-zoning out Bonafide supaya nggak ke arah compound mereka. Bonafide bergerak ke arah lain, mereka mengamankan bagian rumah roti yang cukup dekat dengan Bigetron untuk sementara ini. Dan Ion datang dari bagian farm, harusnya mereka bakal bertemu dengan tim BNW. Kayaknya Ion bakal bergerak, antara Ion ngambil tebing-tebing dekat BTR atau Ion bakal mendekat menuju ke arah tim BNW. Kalau sampai Ion ke arah BNW bakal ke sandwich karena gue yakin SG juga punya pemikiran yang sama. Iya betul, karena dari SG juga tepat di belakang dari arah tim BNW. Tapi Betul. kita akan fokus kembali dari arah Void yang Oh, terjadi di mana Katalis. Potato akan mengejar terus step dan Katalis terlihat pergerakan begitu bebas dibangun. Tapi Dua lemparan orang. molotov langsung digerebek dengan 2 pick, triple pick bahkan dilakukan oleh tim Alter Ego yang berhasil bisa memangkas lagi player dari arah tim Geek. Bahkan granat, Wow. boom! Dengan granatnya berusaha untuk memporak-porandakan defensive line dari arah tim Alter Ego. Dan itu hampir loh Win. Kalau misalkan tadi AE-nya dempet, Dempet. granat dari Booms bisa buy one get 3. 4 Wow. orang bisa langsung rata, bahkan bisa langsung memulangkan Alter Ego ke arah lobby. Betul-betul setuju banget. Dan sekarang dari arah Boom juga nampaknya akan semakin lebih pede lagi untuk bisa memangkas abis lagi player dari arah tim Alter Ego. Walaupun di arah bagian luar lainnya NFT pun juga sedang fight dengan arah tim Ion kali ini. Yes, dan gua suka dengan keputusan dari seorang Toms lebih memilih untuk semakin mendekat ke arah circle dibandingkan dia nahan, tapi Ion bakal tabrak menuju ke arah NFT. Kali ini hanya mendapatkan sebuah broken shake, 2 orang tertake down, 3 orang tertake down, tinggal menyisakan seorang Miseri yang tersisa seorang diri menghadapi 2 pemain dari tim NFT. Bahkan ternyata 1 pemain dan itu dia Batman keluar di waktu yang tepat. Ion dipulangkan ke arah lobby NFT, menambah pundi elimination mereka dan Alter Ego mendekat menuju ke arah Thomas. Double pick bakal dilakukan kali ini through the smoke dan rata sudah. Alter Ego benar-benar mencari mangsa yang tersisa. Wow, itu benar-benar dikejar banget sama tim Alter Ego berusaha untuk mendapatkan player terakhir dari arah Geek. Mereka tidak ingin menyisakan player aktif untuk tim Geek kali ini dan nampaknya dari arah tim RK juga masih cukup nyaman. Mereka punya lengkungan, mereka bisa amankan lengkungan tersebut dan kali ini posisi yang cukup terbuka harus dirasakan juga oleh tim V365. Mereka harus bisa menjaga momentum mereka, ritme mereka, dan rotasi juga nampaknya akan segera dibangun oleh berbagai tim yang berbeda. Lihat udah mulai chaos banget, kanan kiri banyak banget tim-tim yang berusaha untuk kekat rotasi dari tim-tim yang berusaha untuk masuk ke arah bagian circle-nya. Yap, betul. Semua sudah semakin dipres dan dipaksa untuk masuk ke dalam zona. GD sedang melakukan fight bersama dengan tim Alter Ego karena memang jarak mereka tidak terlalu jauh. Sementara DG berperang dengan Bumi Sport Ken, berhasil mereka take down dan Lotus High Toss. Momentumnya tidak terlalu tepat karena tembakan dari depan mampu untuk menumbangkan 1 anggota SG yang ada di arah bawah. Betul, dan nampaknya juga Super Una semakin terpojok dengan adanya gempuran dari arah tim Genesis. Dogma Proding dilakukan, tapi Una Pixel SP-nya cukup low dan berhasil bisa di take down juga akhirnya oleh tim Genesis. Dogma dan Alter Ego semakin terpangkas lagi player satu demi satu, bahkan dari arah tim Skylight Gaming pun terjepit angle-nya dari arah tim V365. Ciel melihat kendaraan ada bagi di sana, berusaha untuk menggunakan, tapi kita Flux dengan M24-nya headshot 1 tapping berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi karena tim V365. Out of nowhere tadi Flux tiba-tiba melihat posisi dari seorang Chill. 1 tumbang tapi masih bisa diselamatkan karena masih ada obstacle yang bisa menyelamatkan posisi mereka sementara ini. Namun dari arah lain, dari arah SG masih ngotot untuk mendapatkan seorang Hades yang ada di balik sebuah pohon. Wow, finishing point yang luar biasa nampaknya flick shot dari arah seorang Flux berusaha untuk mendapatkan lagi targetnya walaupun Chill tetap down. Dengan Blazer ini membuat kesempatan semakin terbuka lagi untuk tim BNW, bahkan cukup low juga pixel XP dari arah seorang Ken kali ini. Betul, cuma sayang banget tadi harus reload jadi nggak clear untuk 1 amunisi dari arah senjatanya. Tadi masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah lawan yang dia incar. Dan di bagian lain yang sudah semakin dekat, ada BNW yang mendekat menuju ke arah Skyless tapi belum ada perang di antara mereka. Flux melihat 1 orang di bagian depan sana menembak menuju ke arah seorang Silar, masih bisa ternyata commit dan knockdown 1 anggota dari Skyless Gaming University. Yes, betul, dan nampaknya Ikyar juga harus bisa dipulangkan langsung karena bagian lobby hanya menyisakan Smith dan juga Zai nampaknya
dua punggawa terakhir untuk tim Scarlet Gaming dan dari RBNW. Mereka masih bisa survive, mereka masih bisa bertahan, tapi hati-hati bagian backline-nya akan coba di backstep nampaknya oleh keberadaan dari arah tim Scarlet kali ini. Ya, dan ternyata Scarlet ngambil utara terlebih dahulu, jadi mereka nggak bakal ketemuan sama BNW di awal-awal, malah mereka bertemu ketika rotasi, dan DG cukup dekat dengan Bumi Sport, sudah mulai ngeflank Miliano ke bagian sebelah kanan, semakin dekat dengan Bumi Sport, sudah ada di bagian depan, dan itu dia Uzi Spray-nya mampu memulangkan pemain-pemain Boom ke arah lobby. 10 tim tersisa di menit ke-19. 3 poin elimination sudah dikumpulkan oleh tim DG nampaknya hingga menit ke-19 dan akan berjalan ke menit yang ke-20, tapi RRQ akan semakin lebih nyaman lagi, mereka punya area, mereka punya kakinya. kontrol yang sangat amat bagus, bahkan McLary pun akan coba ditargetkan nampaknya oleh tim RRQ, tapi ini kesempatan RRQ juga untuk mereka bisa bergerak lagi masuk ke arah bagian circle yang selanjutnya. Yap. Dan DG sudah berhasil meretake tempat yang ditinggalkan oleh Bumi Sport karena tadi diratain oleh tim DG. Boom sudah dipulangkan ke bagian lobby dan Mort berdekatan dengan arah Skylight. Smith menggocek sedikit, melakukan pengecekan ke bagian depan, namun Mort tidak memberikan tembakan sama sekali, dan Asa bersiap untuk memberikan sebuah surprising fire ke arah pemain-pemain dari Skylight. Namun granat dari Mort yang akan dilemparkan terlebih dahulu. Father Mort dari bagian lain mendapatkan sebuah angle berjuka arah Smith, satu tertake down, dipulangkan ke arah lobby, tinggal satu pemain lagi dari Skylight di bagian bawah, Zai yang tersisa. Yes, dan Zai juga nampaknya berusaha untuk menyelimuti dirinya dengan beberapa smoke yang juga sudah mulai pop out, tapi Voldemort terculik dari bagian belakang dengan keberadaan dari arah tim Scarlet Gaming yang melihat Yang nge-end keberadaan, Zai. tapi Zai di steal kill berarti. Betul, ada still elimination yang dilakukan oleh Zai, lumayan nambah poin untuk Skylight Gaming. Betul, nambah poin lagi untuk tim Scarlet Gaming yang hanya misalkan last man standingnya dari arah seorang Zai, tapi RRQ pun juga akan coba nge-split nampaknya, tapi Flux Hampir kedatangan ditabrak. tamu dari arah seorang drone nampaknya dari tim NFT dan 1v1, tapi Oh drone my god. dengan HP yang cukup low berhasil bisa memenangkan fight-nya atas Flux tadi. Sayang banget True the Smoke-nya nggak clear tadi ya, nggak clean untuk mendapatkan satu knockdown, malah dia yang dipulangkan ke arah lobby. Bonafide masih tersisa, Bigetron masih tersisa, BNW hanya menyisakan 2 pemain saja, tapi close combat tidak akan bisa dihindari lagi antara GD dan juga tim Bigetron. Liquid terbakar, mundur ke bagian belakang, namun dari Daybot masih menzoning out supaya Bigetron semakin mundur dan tidak mendekat menuju ke arah area mereka. Revive akan diupayakan oleh seorang Liquid, Luxi yang akan diselamatkan oleh Liquid sementara ini, tapi Daybot masih berusaha loh untuk mencari dan terus mencari keberadaan dari pemain-pemain Bigetron. Ya setuju, dan juga nampaknya sedikit diturunkan kembali temponya, baik itu dari Bigetron dan juga GD. Mereka berusaha untuk memaksimalkan dulu utility yang mereka punya, baik itu granat maupun molotov dan juga smoke untuk Wah, bisa zonanya seru membutakan sih, visi Win. mereka, tapi circle-nya tidak memihak kepada siapapun ke Pasta. Ini circle yang netral banget, membuat semua tim harus bergerak masuk ke dalam zona untuk saat ini. Ini yang akan dilakukan oleh Onyx, di mana mereka bakal mendobrak pertahanan dari DU. Masuk ke bagian dalam, seorang diri aja di bagian dapur ada orang, namun tidak ada yang tertakedown sama sekali. Sebuah kejutan yang gagal dari DU. Satu tertakedown, Sif dipulangkan ke arah lobby, dan Nick sudah menguasai bagian lantai 1. Hanya tinggal Cannot di lantai 2. Wow, dan akan coba langsung di pick dengan 2 player sekaligus double pick, jumping Granat, shoot bahkan granat, dari seorang awas, di granat. duar. Untungnya, oh enggak, Kok nggak ada smoke. bunyi duarnya? Oh, enggak, smoke. smoke. Gua kira granat loh. Panik ya, Betul. panik. Itu kalau tadi granat lumayan 2 knock. Lumayan 2 kenok. Seenggaknya ngebaying time Onyx supaya nggak cepat buat masuk ke dalam zona. Apalagi sekarang zona udah bergerak lagi. Betul, dan belum ada yang masuk ke dalam zona. Itu dia, ini zona yang membuat kelima tim yang tersisa harus perang terus, tapi bahkan Batman bisa berkamuflase dengan begitu indahnya, dan hati-hati DG. Kalau dia nggak aware ada posisi dari arah seorang Batman, bisa terbackstep juga bagian backline dari arah tim DG kali, tapi DG nampaknya juga akan semakin fokus lagi, akan mengalihkan pandangannya nampaknya ke arah tim Onyx yang tepat berada di seberang mereka kali ini. Yap. Kali ini dari Miliano yang akan memundurkan kendaraannya, tapi wow, dia nggak sadar. Seperti yang Winnie bilang, nggak ada yang sadar kalau ada Batman di arah bagi lagi berkamuflase. Itu dia, dan bahkan dari DG Oh juga akan my rotasi, God. tapi posisi DG ini free vision banget. Masih ninggalin Rancid di belakang. Iya. Masih agak bisa bernafas lah. Kalaupun ada tembakan kejutan dari arah Batman, seenggaknya Rancid masih bisa memberikan backup. Cuma akan selama apa Rancid bertahan, karena posisinya juga udah mulai perang gitu. DG udah mulai ditekan, dan Batman berhasil mengamankan satu pemain terakhir DG yang tertinggal, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination. Tapi Batman gak bisa bertahan lama. 4 tim tersisa, Bonafide, Onyx, DG, dan GD. Yes, betul, dan GD satu-satunya tim yang masih komplit dan sekarang bahkan terknockdown player dari arah tim GD, Dogma dan Tuyol akan coba ditarik
menargetkan nampaknya angle-nya dari arah seorang Flyboy yang semakin lebih ke depan lagi berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi point. Eliminasi tambahan lagi tapi nampaknya Tuyul juga semakin terjepit angle-nya dari berbagai vision yang berbeda dari dua player terakhir dari arah tim DG kali ini. Betul sekali. DG masih bertahan dengan dua pemain mereka, cukup dekat dengan arah Bonafide, di mana Bonafide juga sedang melakukan split position. DG harus menyelamatkan rekannya kalau misalkan mereka ingin bangkit dengan dua pemain, tapi sepertinya Daybot udah nggak bisa diselamatkan lagi. The last man standing kali ini Satar yang tersisa, tapi nggak boleh diremehin karena Satar punya track record survival skill dengan last man standing begitu bagus. Iya betul, dengan posisi yang cukup maksimal juga bisa dimaksimalkan oleh seorang Satar. Dan Satar masih berusaha juga untuk bisa menyelamatkan posisi placement untuk tim Genesis Dogma. Tapi Tuyul tidak banyak pergerakan yang bisa dia buat. Bahkan berkelok banget angle-nya, vehicle juga sudah dia tidak punyai. Dia nggak bisa bergerak lagi dan kali nampaknya dari arah McCleary, lihat dia nge-hold angle, dia nggak mau mengalihkan pandangannya dari arah Tuyul. Ya seenggaknya Tuyul udah masuk ke dalam circle, seenggaknya dia udah masuk ke dalam circle. Sementara Onyx belum masuk, GD juga belum masuk, tapi lihat Satar begitu tenang untuk menunggu momentum menembak ke arah dua pemain dari Onyx. Ya betul sih banget. Dan juga nampaknya lihat split yang dilakukan oleh tim Bonafide, mereka split out ke kanan dan juga ke kiri. Bahkan sekarang Onyx juga nekat. sudah mulai nekat masuk ke arah bagian pertahanan mereka, tengah-tengah circle. Bahkan ini Onyx bisa jadi santapan juga, bahkan sekarang nampaknya Tuyul lah yang akan coba menargetkan ke arah tim Onyx. Betul, tadi ada percobaan through the smoke dari seorang McCleary, masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Cleon. Percobaan berikutnya mengincar bokong dari Cleon dan mobil meledak masih bisa dihindarin. Sebuah move yang begitu bagus dari seorang Cleon, tapi ada tembakan juga dari bagian seberang sana bermaksud untuk meledakkan mobil dan membuat satu pemain dari DG ter-take down karena ledakan mobil. Betul, dan ada predict shot dari arah seorang Joe Breaky yang hampir Cleon menumbangkan, tapi nampaknya di follow up juga firingnya oleh seorang Cleon yang berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim DG. Betul, dan akan diledakkan mobil dari DG supaya, mobil dari Onyx supaya mereka tetap aman. McCleary sepertinya bakal dipulangkan ke arah lobby. Cleon menambah pundi elimination untuk tim Onyx. 8 elimination sementara ini dari tim Onyx Esports. Wow, ini benar-benar luar biasa banget. Ini kalau kita bisa bilang dari Onyx juga sudah mulai step up gameplay mereka. Dan mungkinkah prediksi dari Kadona berarti ya? Onyx tadi Dona ya? Akan terbukti kah berarti? Antara Dona atau Flo? Karena analisnya cuma dua itu. Wow! Satar? Ini kaget sih, tapi kelihatan punggungnya dan through the grass dari Satar bermaksud mendapatkan Jobrenki, tapi ternyata Jobrenki mampu untuk mendapatkan satu orang lagi dan Playboy. Last man tadi bakal langsung dihantam begitu aja Bonafide. Mampu untuk membersihkan DG. Dua tim tersisa Onyx versus Bonafide dengan kondisi 3 melawan 1 ini akan membuat Tuyul lebih percaya diri lagi, akan langsung berjumpa ke barisan paling depan. Tapi apakah Jobrenki mampu untuk memberikan clutch-nya? Sudah semakin dekat, ada granat yang dilempar, through the grass masih belum masuk hit market, tapi ternyata dari bagian lain Tuyul mampu untuk memulangkan pemain Onyx karena lobby dan winner chicken dinner untuk Bonafide di game yang terakhir. Ini kita tadi prediksi Bonafide? Iya, tadi Kak Pasa prediksi Bonafide. Oh, bener berarti ya? Bener berarti, bener. Terbukti di game kita yang terakhir dengan total 3 poin elimination yang didapatkan oleh Bonafide di game kita yang terakhir pada malam hari ini. Dari jumlah elimination memang nggak terlalu banyak gitu, tapi kita ngelihat dari efektivitas yang dia lakukan, dia bener-bener efektif banget untuk di game yang terakhir. Tadi keputusannya tepat untuk mereka tidak menabrak Onyx di awal-awal. Itu ngebuat mereka bisa bertahan bahkan sampai mendapatkan WWCD di game yang terakhir. Yes, betul. Berarti ini seharusnya chicken yang kedua kalinya untuk Bonafide. Setelah sebelumnya di hari pertama dia chicken di Miramar dengan 11 poin elimination. Sekarang mereka chicken di game yang terakhir, game yang kelima dengan 3 poin elimination. Berarti gini Win, Apa tuh? baru ada 2 tim yang udah ngedapetin 2 WWCD di 2 hari ini. Nah, iya, Baru ada betul. Bonafide sama Ion, tapi baru ada satu tim yang back to back WWCD. Ion doang. Betul. Berarti rekor yang belum terpecahkan itu back to back WWCD-nya dari Ion. Betul. Dan gua kira hari ini nggak akan ada tim yang WWCD dengan 1 digit poin. Ternyata ada. Bonafide dengan 3 elimination. Betul. Dan juga kalau nggak salah kemarin juga Skylights dia juga WWCD 2. tapi dengan eliminationnya 2 ya. Betul. Kalau kemarin itu kan bervariasi. 2 tim WWCD dengan 1 digit, 3 tim WWCD dengan 2 digit. Tapi kalau ini hari ini 4 tim WWCD dengan 2 digit, 1 tim WWCD dengan 1 digit. Betul. Dan juga kita akan melihat lagi nge-review sedikit tentang highlight seruan dari game kita yang kelima pada malam hari ini. Yap. Ini dia momen di mana Bigetron nge-press ke arah Onyx, tapi Onyx tenang loh. Menurut gua itu pinter banget sih Onyx ya. Mereka nggak mau overpick gitu ke arah Bonafide, ke arah BTR. Gak ada overpick yang dilakukan sama Onyx karena mereka tahu mereka punya compound, mereka punya defensive area yang bagus. Ngapain mereka keluar? Ngapain mereka overpick? Kalau ada yang mau datang ya tinggal di zoning out aja. Iya betul. Dan ini juga membuktikan dari Onyx dia bisa memaksimalkan placement mereka sampai ke hashtag yang kedua dengan
objektivitas yang mereka pegang teguh sedari awal game berjalan. Betul sekali, betul. Dan dengan kondisi ini harusnya ini akan memantapkan Bonafide untuk tetap berada di puncak leaderboard sementara. Yes, betul-betul. Karena benar-benar stabil banget ya Bonafide berarti hari ini kecuali pas dipredik sama Kavlo. Berarti caster Jinx nggak ada? Enggak ada. Adanya analis Jinx. Iya, beda lagi sekarang ya, analis Jinx. Dan juga ini dia dari Tuyul yang berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim Onyx yang membuat Bonafide bisa mendapatkan WWJD mereka yang kedua selama total 2 hari dari 2022 PMPL Indonesia Spring Split. Tapi kalau dilihat dari datanya ya, ini Bonafide itu apesnya cuma 1 kali. Cuma di Miramar tadi, Miramar yang tadi, kedua, hashtag 13 dengan 1 elimination. dengan 1 elimination. Selebihnya dari berarti total berapa? Dari 8 match yang lain, dari 7 match yang lain ya mereka stabil. Hashtag 6, hashtag 2, WWCD, hashtag 8, hashtag 2, hashtag 2, terus tadi hashtag 13 gitu. Jadi bisa dibilang stabil banget lah. Tapi kan bukan porsi kita nih. Betul. Untuk ngasih yang detail-detail. Kita Betul. hanya sekedar kulitnya doang lah. Dagingnya kita biarkan untuk dianalisa oleh Dek Dona dan juga Bapak Wolfie. Silahkan. Terima kasih Bro Pasa yang telah benar memprediksi Bonafide telah mendapatkan winner-winner chicken dinner. Apakah Anda mau tukeran sama kita berdua di sini? Tapi bener loh, Iya. Bonafide dari sekian banyak game yang mereka mainkan, cuma bisa bilang jeleknya sekali pas ke prediksi. Berarti mungkin buat tim-tim yang kalau lagi ngadu-ngadu poin gitu ya sama tim-tim lain lagi mau butuh tusunin mereka ya, Boleh order. boleh order sama Ke kita gitu, prediksiin dong bang. Siapa tahu bisa naik poin kita. Iya, iya. Canda. Canda, order. Tapi tim yang gue prediksi almost winner-winner chicken dinner yaitu tim Onyx tadi mereka berhasil untuk menempati posisi kedua sebelum diacak-acak sama Satar sebagai the last man standing dari tim Genesis Dogma Games dan akhirnya itu membuka peluang banget untuk tim Bonafide. Yap, itu mungkin kalau dari Satar nggak mengacak-ngacak tadi ya, mungkin bakal ada close battle di terakhir-terakhirnya antara Onyx dan juga dari tim Bonafide. Ya. Sama mungkin dari GD, kalau nggak diganggu sama Batman dari tim NFT, Yap. mungkin dari DG bakal jadi satu tim yang cukup kuat juga presence di late game. Tapi Ya. pas banget dia punya high ground advantage di pick off Ranjit. Betul. Yang akhirnya betul. membuat tinggal 3 pemain DG di low ground semua, nggak punya high ground advantage. Jadi ini game terakhir kita kali ini adalah game of last man yang ngacak-ngacakin tim yang tidak notice keberadaan mereka semuanya. Nothing tulus. Nothing tulus semuanya ya. Tadi ada Batman dari NFT dan juga Satar dari tim Genesis Dogma Gates yang dimana Satar akhirnya tadi dieliminasi oleh Joe Branke gitu kan. Tapi emang memberikan impact yang luar biasa, efek yang luar biasa sendiri untuk tim Onyx Esports tadi. Dan di game terakhir kita kali ini nampaknya agak sedikit berbeda dari game-game yang sebelumnya di mana semua tim kali ini terlihat lebih agresif lagi. Kalau tadi atau di game-game sebelumnya kita ngelihat cuma 1, 2, 3 tim yang bermain agresif. Tapi kali ini gue ngeliat hampir semuanya. Tapi kita lihat terlebih dahulu match rankingnya Onyx yang berada di posisi pertama karena total poin mereka lebih tinggi dari tim Bonafide yang mendapatkan winner-winner chicken dinner karena ada 9 elimination point yang mereka kantongi. Yap, bahkan dari DG pun melewati tim Bonafide yang kali ini hanya mengantongi 18 total poin, DG 19, Onyx 21. Lalu menyusul juga tim GD yang akhirnya menemukan performa yang cukup oke pada game kali ini. Ya. NFT, BTR, BNW, DU, SGAE, RRQ, Ion Boom, dan seterusnya hingga peringkat ke-16. Dan ini dia MVP kita ada DG McLary dengan 5 elimination, 3.2 MVP points, lalu juga damage-nya angka cantik nih, Iya. 777. 777 semuanya untuk dari McLary sendiri dari tim Dunia Games dan tim contribution-nya hampir 40% untuk McLary ke arah tim Dunia Games yang tadi sebenarnya finish-nya tidak terlalu baik juga di nggak top 2 lah intinya kayak gitu kan diacak-acak sama Satar tapi hasilnya luar biasa baik untuk tim Dunia Games sendiri. Itu dia, congratulations untuk McLary yang sudah menyabet gelar Most Valuable Player kita di game terakhir. Untuk selanjutnya, most damage-nya ternyata datang dari Batman sebagai the last man standing dari tim NFT tadi yang ngacak-ngacak tim DG. Sementara itu McLary di bawahnya gapnya nggak terlalu jauh ya antara Batman dan juga McLary. Tapi yang menariknya adalah Luxi dari tim Bigetron Red Alien 694 damage walaupun tim BTR itu tidak sampai late game. Betul, dari seorang Luxi di beberapa kali juga